Empu Lembu Nala, juga dikenal sebagai Laksamana Nala, adalah Panglima Armada Majapahit yang menjabat sejak masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk. Ia juga dijuluki Rakrian Tumenggung oleh rakyatnya. Nama Empu Nala sebagai Panglima Perang Majapahit tercatat dalam 5 dokumen sejarah, yakni Kakawin Nagara Kartagama atau Decawarnana, Prasasti Prapanca Sarapura, Prasasti Batur, Prasasti Bendasari, dan Prasasti Sekar. Mahapati Gajah Mada menyadari bahwa untuk menyatukan seluruh pulau di Nusantara, tidak dapat dilakukan melalui jalur darat, tetapi harus dilakukan melalui ekspedisi maritim. Majapahit pun memiliki armada laut dengan kapal perang bekas milik tentara Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menaklukkan Jawa pada masa pemerintahan Kertanegara. Meski begitu, kekuatan armada laut yang ada pada saat itu masih tergolong lemah. Karena itulah, ia meminta bantuan dari Laksamana Nala untuk memperkuat kekuatan armada laut Majapahit dan meningkatkan kualitas kapal perang yang dimiliki. Laksamana Nala kemudian diangkat secara resmi oleh Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi sebagai Panglima Armada Laut Majapahit. Ia banyak menghabiskan waktu di pangkalan militer armada laut, yakni di Pelabuhan Ujung Galuh, yang kini dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Karena ia lahir dan dibesarkan di daerah pesisir, dunia kelautan bukanlah hal yang asing baginya. Ia mempelajari cara membuat kapal perang dari peninggalan tentara Mongol. Diketahui ada beberapa kekurangan pada kapal perang itu. Salah satunya adalah bentuk tubuh kapal yang gemuk, sehingga membuat navigasi kapal menjadi sulit. Nala merancang bentuk kapal yang sempurna untuk armada laut Majapahit. Desain badan kapalnya lebih ramping namun kapasitasnya 4 kali lebih besar dari kapal sebelumnya. Kapal ini bahkan dapat menampung ratusan pasukan, bekal untuk 1 tahun, dan puluhan ribu kuda. Kapal rancangan Laksamana Nala dibuat dari kayu jenis pohon raksasa yang hanya tumbuh di pulau yang dirahasiakan. Selain itu, kapal perang Majapahit dilengkapi dengan meriam cetbang. Setelah melakukan perbaikan internal pada armada laut Majapahit, Laksamana Nala mulai memimpin ekspedisi laut ke seluruh Nusantara di bawah pengawasan Gajah Mada. Pada tahun-tahun 1339 sampai tahun 1341, armada yang dipimpin oleh Laksamana Nala berhasil menaklukkan seluruh Nusantara bagian barat. Dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai, melalui Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, hingga ke Kalimantan. Ekspedisi Majapahit ke Tanah Samudra Pasai merupakan ekspedisi terbesar selama keberadaan Majapahit. Dengan melibatkan 400 kapal yang masing-masing dapat menampung 200 sampai dengan 1.000 orang. Pada tahun 1343, bersama Gajah Mada, Laksamana Nala berhasil menaklukkan Nusantara Timur, dimulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, Seram, Sulawesi, hingga Dompo. Armada Majapahit di bawah pimpinan Laksamana Nala merupakan armada terbesar dan terkuat di Asia Tenggara. Dengan kekuatan sekitar 40.000 tentara, Majapahit menjadi sebuah negara adikuasa yang dihormati di kawasan Asia Tenggara bahkan oleh Kekaisaran China. Dalam buku narasi para pejuang samudera karya Agus Suroso dan Majapahit Peradaban Bahari karya Irawan Djoko dijelaskan, Nala menugaskan beberapa kelompok kapal perang untuk mengawasi 5 lokasi penting di perairan Nusantara. Kelompok armada pertama bertugas di sisi barat Pulau Sumatera, sebagai kelompok kapal perang penjaga Samudera Hindia di bawah pimpinan Laksamana yang berasal dari Jawa Tengah. Kelompok armada kedua kapal perang penjaga Laut Selatan atau sebelah selatan Pulau Jawa di bawah pimpinan seorang Laksamana Putra Bali. Kelompok armada ketiga bertugas mengawasi perairan Selat Makassar dan wilayah Ternate, Tidore, dan Halmahera di bawah pimpinan seorang Laksamana Putra Makassar. Kelompok armada keempat mengawasi Selat Malaka dan Kepulauan Natuna di bawah pimpinan seorang Laksamana dari Jawa Barat. Kelompok kapal perang kelima ini bertugas menjaga perairan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku di sebelah timur. Armada ini menggunakan bendera Majapahit dan bendera emas sebagai simbol Istana Majapahit, dan biasanya dipimpin oleh seorang Laksamana dari Jawa Timur. Setiap kelompok armada memiliki kapal bendera yang dipakai sebagai markas komando tertinggi untuk semua kapal penyerang, kapal perbekalan, dan kapal pelindung bendera. Tugas berat dari kelima armada Majapahit adalah menjaga Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang banyak dihuni oleh perompak yang berpusat di wilayah Champa, Vietnam, dan Tiongkok. Bila perompak melarikan diri ke barat laut melewati Selat Malaka, armada keempat yang menjaga Selat Malaka akan dibantu oleh armada pertama yang menjaga Samudera Hindia.
Armada Kelautan Selatan umumnya membantu armada Jawa dalam menjaga keselamatan kapal-kapal perdagangan yang membawa rempah-rempah melalui Selat Sunda yang lebih aman menuju India dan Timur Tengah. Tugas tambahan Armada Kelautan Selatan adalah menjaga Selat Bali dan perairan selatan Nusa Tenggara. Bahkan di sebelah selatan Pulau Bali terdapat galangan kapal-kapal Majapahit yang cukup besar. Armada ketiga bertugas menjaga kapal-kapal penyusup yang berasal dari wilayah Mindanao, Filipina, dan juga menjaga kepulauan rempah-rempah Maluku. Ini dilakukan saat kekuatan armada Jawa sedang difokuskan di perairan Jawa untuk mengawal Sang Prabu Hayam Wuruk dalam perjalanan ke wilayah pesisir timur Pulau Jawa. Armada Jawa adalah kekuatan terbesar dari gugus kapal perang Majapahit. Tugasnya yang paling berat adalah menjaga pusat kerajaan Istana Majapahit dan menguasai jalur laut menuju kepulauan rempah-rempah Maluku yang dikuasai langsung oleh pemerintah pusat Majapahit. Semua jenis kapal perang Majapahit, mulai dari kapal perbekalan hingga kapal bendera, adalah kreasi jenius dari Empu Nala yang juga seorang laksamana laut yang handal. Nala menciptakan kapal-kapal dari kayu raksasa yang hanya tumbuh di sebuah pulau yang dirahasiakan. Pohon raksasa yang cocok untuk dibuat kapal itulah yang membuat kapal-kapal Majapahit cukup besar ukurannya pada masa itu. Setelah Gajah Mada dan Empu Nala meninggal, kekuatan Majapahit mulai melemah. Terutama ketika terjadi Perang Paregrek, kapal-kapal Majapahit saling menyerang satu sama lain dan menyebabkan kehancuran bagi seluruh armada.